Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, marilah persekutuan doa pagi hari ini kita bersama-sama bertelut di dalam doa menghadap Tuhan. Puji dan syukur terima kasih Tuhan. Tuhan telah membimbing kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan telah membangunkan istirahat kami dan menuntun di sini untuk bersama-sama merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Kami bersama-sama memasuki doa pagi ini. Kami memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan dan membawa berkat pada saudara-saudara kami semuanya. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya Tuhan, dalam kami bersama-sama merasakan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Doa pagi-pagi hari ini kita bersama-sama akan merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami sebagai umat percaya yang diambil dari Ibrani bab 8 ayat 1 sampai dengan 6. Ibrani bab 8 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikop imam besar perjanjian baru. Saudaraku yang terkasih, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapatkan sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan, yang menyimpan di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih, perikop pada renungan dan masalah yang kita pelajari pagi hari ini adalah imam besar perjanjian baru. Kalau kita bersama-sama menghayati dan merasakan apa yang telah kita dengar dan kita pelajari, bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah sebagaimana Allah kepada Musa, aku adalah aku," yang ditulis di dalam Keluaran 3 ayat 13-15. Allah Yahweh menunjukkan kehadiran Allah yang kekal. Kata-kata terakhir dalam bab terakhir Injil Matius adalah kata-kata Kristus yang telah bangkit. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Catatan tentang berapa kali Yesus dalam kehidupan di dunia menegaskan keyakinan murid-muridnya itu, bahwa ia adalah yang mereka perlukan. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 48, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 41, akulah roti yang telah turun
yang diturunkan dengan menunjukkan bahwa ia ada di dalam surga sebelum penjelmanya dan dengan rela diam diutusnya, datang turun dari surga pada titik waktu yang tertentu. Yohanes 8 di dalam ayat 12 dan 9 ayat 5 dituliskan, akulah terang dunia. Selanjutnya di dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Akulah pintu ke domba-domba itu. Masih di Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Satu ayat di dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Dan di dalam Yohanes 18 ayat 5, ketika pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh orang-orang Farisi bersama Yudas untuk menangkap Yesus, ia berkata, akulah dia. Yesus telah menjadi pribadi yang unik melalui siapa Allah menyatakan dirinya dan dalam suatu hubungan yang benar sebagai Bapa kita. Ketika Yesus Kristus menjadi Tuhan kita, Allah sesungguhnya menjadi Bapa kita dan kita memiliki jalan kepada Dia. Menyapanya, Bapa kami di surga. Matius 6 ayat 9. Jika Allah bukan Bapa surgawi kita secara pribadi, itu adalah karena Yesus Kristus belum menjadi Tuhan kita. Carilah Tuhan Yesus terlebih dahulu, dan terimalah peran mutlaknya ia yang berdiam di dalam Anda, dan demikian pula Bapa dan Roh Kudus, dan ia akan memberi Anda hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus Kristus memiliki suatu hubungan abadi dengan Allah Bapa. Dalam perjanjian baru, Allah dinyatakan sebagai Bapanya. Selama hidup penjelmaannya, Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa-Ku di surga. Dan bagaimana dengan persapaan kita, saudara-saudara kita yang terkasih? Yesus telah ada bukan hanya ketika lahir di Bethlehem. Yesus telah ada sebelum dunia dijadikan. Dia pun menciptakan dunia seperti tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Dia adalah Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Dalam Injil Yohanes tercatat bahwa dia telah ada jauh sebelum Abraham, bapa orang beriman. Ditulis dalam Yohanes 3 ayat 58. Walaupun dunia terguncang oleh berbagai teori yang menolak ketuhanannya, Yesus tetap Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak tergantung pada pengakuan manusia, diakui, ditolak, diabaikan. Yesus tetap Tuhan. Mengapa? Yesus memang Tuhan. Dengan sangat tepat Rasul Paulus menyatakan bahwa akhir semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada waktunya firman tersebut digenapi, karena itulah tetaplah beriman kepada Yesus sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus di dalam kehidupan di dunia, ia berada di tempat ruang dalam tempat damai sejahtera. Pernahkah kita semua berusaha untuk menghadap tahta Allah dalam doa dan mendapatkan bahwa doa-doa Anda peroleh dengan ketekunan, dengan kekhawatiran, ketidaktenangan, persoalan, kesukaran-kesukaran, berarti Anda belum menemukan ruang dalam tersebut. Ruang dalam adalah tempat dari kehadiran Allah. Tempat di mana ada damai sejahtera. Di ruangan dalam itu segala sesuatunya terang dan teduh. Allah tidak khawatir ataupun bingung.
Dia tidak punya alasan untuk khawatir atas apapun yang dilakukan oleh musuh. Sementara kita datang ke ruang dalam, damai sejahtera tersebut mengalir atas kita dan menenangkan hati kita yang kacau. Saudaraku yang terkasih, beberapa hal yang telah kita rasakan itu tadi mendorong kita untuk mencari tahu tentang Yesus Kristus adalah imam besar. Memang banyak di kalangan tertentu menghadapi suatu status di masyarakat, di organisasi, ataupun kita sebagai warga gereja juga tidak terlepas dari keinginan untuk berstatus di gereja. Tapi juga tidak semudah mencari status di gereja. Karena kita percaya status di gereja adalah utusan dan dipilih oleh Tuhan. Ada diaken, ada penetua, ada pendeta, dan pejabat-pejabat lain sebagai kelengkapan di dalam pelayanan di gereja. Kalau kita melihat di dalam perikop ini, adalah ada suatu jabatan dalam umat Israel yang paling penting adalah tugas dan peranannya. Karena beliau mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Ibrani pasal 8 ayat 1-6. Dengan perikop Tuhan Yesus Kristus adalah imam agung. Imam agung adalah pejabat besar utama dalam kebagian korban di Israel, itu pada perjanjian lama. Imam agung ialah imam Yahudi yang paling tinggi kedudukannya, itu pada perjanjian baru. Kalau kita membaca di dalam kamus Alkitab, apa yang tertulis pengertian imam dan imam agung. Kalau di dalam kamus Alkitab itu dituliskan imam adalah suatu jabatan dalam umat Israel yang penting peranannya. Tegasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Tapi imam agung atau imam besar Harun dan keturunannya, dan kemudian Sadok dalam 1 Raja-Raja 2, memegang jabatan utama dalam kebagian korban di Israel. Dalam perjanjian baru, imam agung adalah imam Yahudi yang paling tinggi kedudukannya. Ia mengetuai mahkamah agama untuk masa jabatan 1 kali setahun. Ia memasuki tempat maha kudus dari bait Allah untuk mempersembahkan korban perdamaian untuk dosa seluruh umat. Kristus adalah imam besar yang 1 kali untuk selama-lamanya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban umatnya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Lain bedanya sebutan imam agung untuk Yesus karena jabatan imam agung Tuhan Yesus Kristus adalah imam agung besar yang 1 kali untuk selamanya. Mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban persembahan untuk umatnya. Imam agung Tuhan Yesus karena otoritas Allah Bapa atas putranya sebagai juru selamat dunia. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merasakan tugas dan pengertian imam agung yang telah disandang oleh Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali Tuhan kami menghadap ke hadirat Bapa untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Tuhan telah memberikan pengertian kami bagaimana kedudukannya imam agung terhadap juru selamat kami Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami Yesus Kristus bukan imam agung di dunia, tapi abadi selamanya untuk umatnya dan untuk seluruh dunia dan kepada mereka-mereka yang percaya. Sebab melalui karyanya, Tuhan mempersembahkan, Tuhan mendoakan, dan Tuhan memberikan keselamatan. Karena itu otoritas Tuhan yang Tuhan telah memberikan kepada juru selamat kami, Yesus Kristus. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa berbakti, menurut ajarannya, menghunduk kehendaknya, sehingga kami betul-betul selalu ada damai sejahtera
sesuai apa yang telah dipohon dan didoakan Juru Selamat kami Yesus Kristus di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa kami. Ampunkanlah kesalahannya bangsa-bangsa kami, baik pejabat, baik masyarakat, ataupun saudara-saudara kami semuanya. Sehingga kami penuh dengan rahmat, penuh dengan bimbingan, dan penuh berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Berkatilah kedudukannya gereja-gereja ini, pejabat-pejabat gereja, pekerja-pekerja gereja, dan umatnya. Sehingga di dalam gereja itu terdapat garam dan terang dunia yang diperlukan oleh saudara-saudara kami. Bila mana kami berdoa dan kami merasakan firman Tuhan ini ya Tuhan, terselip adanya dosa, kami mohon ampun. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat dan bimbingan, pertemukan dengan saudara kami, dan berkati seluruh keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.